Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah subuh ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menjalani aktivitas kehidupan kita, dan telah kita awali dengan menunaikan salat subuh berjamaah juga beserta amalan sunnahnya. Semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga subuh ini kita mendapat bimbingan dari Allah sehingga hari kita saat ini bisa lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Teman-teman sekalian, telah diketahui dan juga tadi malam kami tegaskan bahwa saat Allah menciptakan kita lalu menjalani kehidupan di muka bumi, diberitakan oleh Al-Quran bahwa inti kehidupan kita memiliki dua tugas utama. Pertama, tidaklah kita diciptakan kecuali seluruh aktivitas kita diarahkan untuk menjadi ibadah. Demikian ditegaskan oleh Allah di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat 56. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali agar seluruh aktivitasnya bertujuan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam kita telah bahas dengan tuntas. Ayat ini memberikan isyarat bahwa inti kehidupan kita adalah untuk ibadah. Jadi kalau ada seseorang yang dalam hidupnya tidak menunaikan ibadah kepada Allah, seakan-akan dia sedang keluar dari esensi kehidupannya. Yang kedua, kita dicipta oleh Allah. Di antara peran yang penting adalah menjadi khalifah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-30 itu. Wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saking pentingnya fungsi yang kedua ini sampai Allah umumkan, firmankan, launching kita sebagai khalifah disampaikan di hadapan para malaikat. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman pada para malaikat, kami ingin jadikan di muka bumi, lihat baik-baik, manusia itu sebagai khalifah. Khalifah yaitu orang-orang yang saling menggantikan antar generasi dengan yang lainnya untuk menciptakan kebaikan-kebaikan di bumi, hal-hal yang bermanfaat. Demikian ditafsirkan kembali oleh Al-Quran di surah ke-21 Al-Anbiya itu ayat 105. Ayat 105. Laqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Allah menyampaikan, dan sungguh telah kami tetapkan dalam Zabur yang sebelumnya telah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Jadi di Zabur saja dituliskan, di Lauh Mahfuz dituliskan. Maka Al-Quran menetapkan ketegasannya. Apa itu? Annal arda yarithuha ibadiyas salihun, bahwa bumi itu akan diwarisi. Diwarisi itu digantikan, diteruskan, diberikan. Pada siapa? Hamba-hamba Allah yang mau berbuat baik. Salih, berbuat baik karena Allah. Karena itulah ketika kita diciptakan, kita beraktivitas, tidak diperkenankan oleh Allah aktivitas kita, kecuali menghadirkan manfaat dan kebaikan-kebaikan. Mata kalau melihat, pasti diinginkan melihat yang baik-baik. Karena itulah ketika kita mata berbuat salah, maka Allah kembali meluruskan. Bahkan diberikan hukuman dan larangan itu bukan untuk menghukum kita, tapi supaya kita kembali pada nilai-nilai kebaikan kita.
Di saat mata Anda digunakan pada yang tidak baik, maka Anda sedang keluar dari fitrah penciptaan Anda. Saat lisan kita berbicara yang tidak baik, maka kita sedang keluar dari esensi kemanusiaan kita. Karena itulah lisan dilarang untuk mencela. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Karena itu Allah tidak suka kalau lisan ini dipakai untuk berdusta. Wailul lil mukadzibin. Karena itu Allah tidak ridha kalau lisan ini digunakan untuk bergibah. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Sampai dengan ke tangan. Ya wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang menggunakan tangannya untuk curang. Curang dalam bisnisnya, curang dalam timbangannya, curang dalam pekerjaannya. Lebih baik tangannya dipotong saja daripada digunakan pada yang tidak bermanfaat. As-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma. Pencuri, laki-laki perempuan, potong saja. Aku enggak suka kalau tangannya dipakai pada yang tidak baik. Tangan ini saat diciptakan untuk yang baik-baik. Memberi, bukan untuk menipu. Sampai ke ujung kaki. Quran surah ke-25 ayat ke-63 itu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauda. Hamba Allah, ingat, Allah menegaskan hamba Allah itu yang diaku hamba Allah yang penyayang. Itu kalau jalan begitu tawadhu. Jadi kalau ada orang jalannya tidak tawadhu, sombong dia, riya dia, sum'ah dia, maka mohon maaf, saat yang bersamaan Allah tidak mengakuinya sebagai seorang hamba. Bukan hamba Allah kalau jalannya sombong. Karena itu banyak larangan di Quran supaya kita tidak berjalan dengan angkuh. Quran surah 31 ayat ke-18. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu jalan dengan sombong. Jalan angkuh, jalan ria, jalan pamer. Saat ada seseorang sedang ria, pamer, angkuh, maka sesungguhnya bukan sekedar ia keluar dari hakikat kemanusiaannya, tapi juga saat yang bersamaan dia tidak diakui sebagai hamba Allah yang penyayang. Teman-teman sekalian, dalam rangka beribadah kepada Allah, juga menghadirkan kebaikan-kebaikan di muka bumi, saking sayangnya Allah kepada kita, supaya jelas misi itu, tegas kita menjalaninya, berjalan di track yang benar, maka diturunkanlah dan diutuslah oleh Allah Subhanahu wa taala seorang rasul dalam setiap generasi, dalam setiap masa, untuk memastikan bahwa benar ibadah kita kepada Allah, benar cara kita berbuat baik dalam kehidupan. Sebab kalau diperintahkan saja, tapi tidak diberitahukan caranya, bagaimana kita bisa menunaikan ibadah dengan benar, dan kebaikan itu bisa ditunaikan dengan baik. Karena kadangkala, maaf, bagi sementara orang baik, bagi Allah belum tentu baik. Bagi orang Grand Sharon, baik. Tapi belum tentu bagi orang-orang yang tinggal di Cimahi misalnya. Belum tentu bagi orang-orang yang ada di Setrasari misalnya. Sebandung menilai baik, tapi belum tentu di Purwakarta menyebutnya baik. Jawa Barat menyebutnya baik, Jawa Tengah belum tentu menilainya baik. Bahkan mohon maaf, gedang di Bandung, pisang di Jawa. Istilah kadang berbeda. Apalagi kita kalau berbicara tentang pandangan-pandangan dan lain sebagainya. Kami ambil contoh misalnya, tentang kata baik saja, baik, baik. Quran menyebutkan dengan 5 nama. Kadang disebut dengan thayyib. Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Tayyib. Kadang disebut dengan khair. Quran surah ketiga ayat 110. Kuntum khaira ummah. Kadang disebut dengan ma'ruf. Quran surah ketiga ayat 104. Wal takum minkum ummah yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Kadang disebut dengan ihsan misalnya. Quran surah ke-46 ayat ke-15. Lihat kalimatnya, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kadang disebut dengan salih, salih, gabungan dari keempat tadi. Quran surah ke-7 ayat ke-189. Da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihah, salih lanakunanna minasyakirin. Khair saja, khair itu baik, tapi baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Menurut Anda baik, menurut Allah belum tentu. Hadis riwayat Al-Bukhari, Kitabul Ilmi, nomor hadis 71, paling kiri sebelah atas di kitabnya. Riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Perhatikan ketika Allah menyebut kalimat baik lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din. Siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah jadi orang baik. Perhatikan ukuran kebaikan dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Ternyata tidak melulu melekat pada urusan dunia, baik itu kedudukan ataupun peningkatan harta benda. Tapi ketika seseorang diinginkan baik oleh Allah, yufaqihuhu fid din, dia akan dilembutkan hatinya, diringankan langkahnya agar mau kemudian belajar memahami tuntunan agamanya.
dalam pengertian kehidupan manusia, seorang yang kedudukannya tinggi, maka berubah nilai kebaikannya. Coba Anda lihat, setiap orang punya kedudukan, orang-orang mulai bersikap baik di sekitarannya kepada yang bersangkutan. Bicaranya jadi lebih sopan, sikapnya jadi lebih baik, penghormatannya jadi lebih tinggi, lebih daripada hormat kepada tiang bendera. Baik, coba cek teman-teman sekalian, berubah. Tapi dalam pandangan Allah, kalau kedudukan itu belum mampu membuat dia paham agamanya, tidak mengerti mana yang baik dan benar, apa yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan, menurut Allah belum baik dia, belum baik. Sama, harta Anda meluas, silahkan kumpulkan sebanyak-banyaknya. Rumah semakin luas, bahkan mohon maaf, bukan cuma punya rumah, punya perumahan sekaligus. Silahkan dicek, harta semakin meningkat, mobil semakin banyak, dari yang merek A sampai ke Z ada semuanya. Tapi saat yang bersamaan, Anda belum mengerti tentang kaidah agama. Mana yang boleh dikerjakan, mana yang tidak boleh dilakukan. Maka menurut Allah dan Rasulnya, semua itu tidak memberikan manfaat kebaikan. Belum baik. Karena itulah berita baiknya, di setiap generasi Allah mengutus Rasul untuk memberikan tuntunan kepada umat agar jadi orang baik, kembali beribadah dengan benar dan sesuai dengan hakikat kemanusiaannya. Muncullah kemudian di setiap zaman Rasul-Rasul diberi wahyu untuk memberi petunjuk pada umatnya. Berita baiknya, alhamdulillah, di akhir zaman, untuk manusia yang terakhir sampai dengan datang kiamat dan berakhir kehidupan, diutus Rasul spesial yang menunjukkan kepada kita cara untuk kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kemudian ketika Rasulnya diutus, diminta kita untuk mengikuti segala tuntunannya, hadir dalam hal mengerjakan semua tuntunan yang diambil dan dituntunkan oleh beliau, yang dengan itu insya Allah kembali pada hakikat kemanusiaan kita. Kalau kita ingin ikuti semua tuntunan itu, maka para ulama memberikan kalimat berwujud satu topik dan tema yang mengantarkan kita pada bahasan untuk mengikuti tuntunan yang dibawa oleh Rasul yang dimaksudkan. Tema itu yang disebut dengan As-Sunnah An-Nabawiyah. As-Sunnah An-Nabawiyah. Sunnah adalah segala hal yang melekat pada Rasul dan menjadi tuntunan praktek dalam kehidupan. Kalau hanya sekedar disandarkan, itu hadis namanya. Tapi kalau kita praktekkan dalam kehidupan dan menjadi gaya hidup kita, maka berubah jadi sunnah namanya. Gaya hidup seperti Nabi, makannya seperti Nabi, minumnya seperti Nabi, jalannya seperti Nabi, kerjanya seperti Nabi, bahkan tidur pun ingin seperti Nabi. Saat itu dikerjakan, maka itu yang disebut dengan sunnah. Karena ingin seperti Nabi, maka diberikan sifat Nabi di ujungnya. Tambah ya sebagai nisbah, tambah tak untuk menunjuk pada sifat. Maka muncullah kemudian materi diberi nama dengan As-Sunnah An-Nabawiyah. Aktivitas kehidupan yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Bahasa singkatnya, gaya hidup Nabi SAW. Jadi kalau Anda ingin gaya dalam kehidupan, maka ikutilah bagaimana Nabi menuntun kita dalam beraktivitas. Paham sampai sini? Jelas materinya? Belum ya, belum kita mulai. Baik, inilah pengantar untuk tema kita dalam kesempatan subuh ini, dan telah kita berikan muqaddimah di pertemuan yang lalu. Kita tinggal masuk pada materi utamanya saat ini. Saya tuliskan dulu dalilnya untuk mengingatkan dan mereview materi kita untuk bisa dikaji ulang saat kembali ke tempat masing-masing. Lalu kita ambil insyaallah materi pertama untuk subuh ini, yaitu kita akan bahas tentang dari bangun tidurnya Nabi sampai tidur lagi. Antum sudah bangun dari tidur? Sudah. Kalau belum, bagaimana bisa ada di sini ya? Dan saya masya Allah, saya berdoa kepada Allah, bermohon semoga Allah berikan keberkahan pada siapapun yang beribadah di subuh ini insya Allah. Ya, saya cukup terharu dan tertegun tadi melihat teman-teman bergegas untuk beribadah ke masjid. Bahkan saya lihat ada masya Allah ayah, ibu dan anaknya juga yang berboncengan. Bukan anak biasa, yang masih bayi pun dibawa ke masjid. Masya Allah, kalau sudah dari bayi kenal dengan masjid, mudah-mudahan sampai dewasanya, sampai baiknya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan yang melimpah. Bismillah. Saya coba ingatkan dulu ya beberapa materinya dari ayat-ayat Al-Quran yang pernah kita tuliskan. Masih ingat?
Ada yang masih ingat? Kalau ingat saya minta tulis gitu ya. Baik. Ya, kita tuliskan ya. Bismillah. Kita ambil dari Al-Quran dulu, kita berikan temanya As-Sunnah An-Nabawiyah. An-Nabawiyah. Ya. Baik ya. Aktivitas kehidupan Nabi SAW atau kita sebut dengan gaya hidup Nabi SAW. Kita ambil dulu dari Al-Quran. Hal yang tadi saya jelaskan, pertama, di fungsi hidup kita Quran, surah ke-51, ayat 56. Dan yang kedua Quran, surah kedua, ayat ke-30. Untuk menuntun kita supaya benar dalam mengerjakan dua hal ini, misi kita atau misi kehidupan kita, maka Allah utus setiap Rasul dalam setiap zaman. Rasul pertama di zaman Nabi siapa? Coba ingat-ingat lagi ya. Kalau belum ingat, katakan Wallahu a'lam. Nah, itu paling gampang ya. Waktu kita tipis subuh ini. Antum kebanyakan mikir habis nanti ya. Terus Assalamualaikum menjadi akhir. Ayo, Nabi Adam atau Nabi Nuh? Yang Nabi Adam angkat tangan. Yang Nabi Nuh? Baik. Baik, Rasul pertama itu Nabi Nuh alaihissalam. Kalau Nabi Adam bukan Rasul. Beliau Nabi. Apa beda keduanya? Nabi diberikan risalah untuk pribadinya. Jadi tidak menyebarkan pada umatnya. Sedangkan Rasul diberikan risalah untuk menyampaikan dan membimbing umat. Risalah untuk umat. Kenapa Nabi Adam tidak menjadi Rasul? Karena Nabi Adam itu manusia pertama yang turun ke bumi. Siapa umat yang mau dibimbing? Paham ya? Karena itu nanti di zaman Nabi Nuh alaihissalam berganti generasi, di situ kemudian ada Rasul diturunkan. Baik ya, dengan beragam umat, laki-laki, perempuan, dengan segala keadaannya. Karena itu, Quran surah keempat An-Nisa ayat 163. Ini simpelnya setiap Nabi dan Rasul yang diutus dari Nabi Nuh sampai ke Nabi Muhammad SAW. Inna awhayna ilaik, Muhammad, kami wahyukan kepadamu, kama auhayna ila Nuhin, bukan ila Adam. Sebagaimana kami telah berikan risalah kepada Nuh wan nabiyyina min ba'di, dan nabi-nabi setelahnya. Kenapa kemudian dimulai dari Nabi Nuh? Karena risalah dimulai dari Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Nabi Adam pun nabi, dipilih oleh Allah. Karena itu ditegaskan di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 33, paling kiri di pertengahan, agak sedikit ke atas. Di sini diisyaratkan Adam nabi, Nuh nabi, dan di situ pun ada keluarga besar Nabi Ibrahim yang dari keluarga besar itu diturunkan sampai ke Nabi Muhammad SAW. Ya, innallaha astafa, sungguh Allah telah memilih. Ada istafa, ada ikhtara, itu beda. Kalau ikhtara pilihan biasa, umum sifatnya. Misal, ana ikhtartu rajulan liyadhhab ila Cimahi. Saya tunjuk seseorang, saya pilih seseorang untuk pergi pagi ini ke Cimahi. Maka orangnya disebut dengan mukhtar, yang terpilih. Tapi kalau pilihan itu untuk membawa misi, misinya terkait dengan hal-hal spiritual, fadlun minallah, maka kalimatnya berubah dari ikhtara jadi istafa. Orangnya disebut dengan Mustafa. Karena itu diantara makna dan nama-nama yang melekat pada Rasul, termasuk Rasulullah SAW disebut dengan Al-Mustafa, yang terpilih diberikan risalah. Inna Allah astafa Adam. Allah pernah pilih Adam. Adam dipilih oleh Allah. Ya, melekat pada dirinya pilihan untuk turun sebagai manusia pertama, membawa misi kehidupan. Maka dipilih beliau dengan kalimat istafa, menunjukkan beliau Nabi. Wa Nuha, dan Nuh. Lihat, Nuh dipilih. Perhatikan baik-baik, dibuat dengan huruf ataf, dilekatkan dengan hukum sebelumnya. Nuh sama dengan Adam. Sama dari sisi apa? Level kenabiannya. Jadi Adam Nabi, Nuh Nabi. Hanya karena Nuh diberikan risalah untuk umat, ada tambahan bagi dirinya menyampaikan risalah untuk umatnya. Adam belum ada umat, untuk dirinya saja. Paham?
Baik, jadi Nuh Rasul pertama, Adam Nabi pertama. Dari Nuh ke Adam alaihi wassalam itu ada kisaran 5 sampai 6 generasi. Nuh bin Mikhlil bin Matusyada bin Qinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Paham? Baik. Kemudian wa ala Ibrahim, dan keluarga besar Ibrahim. Keluarga besar Ibrahim dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebutkan keluarganya? Karena memang dari turunan keluarga ini juga ada orang yang menjadi nabi, ada orang yang menjadi rasul. Dia punya misi, punya pilihan. Karena itu teman-teman sekalian, dari dua jalurnya, baik itu Sarah ataupun Hajar alaihi wassalam, turun keturunan jadi nabi, bahkan juga jadi rasul. Dari Sarah misalnya lahir Ishak alaihi salam. Dari Ishak lahir Yaqub, dari Yaqub lahir Yusuf, dari Yusuf geser sedikit ke kanan dan Zakaria. Zakaria punya kemenakan namanya Imran. Imran menikah dengan Hannah, lahir Maryam. Maryam melahirkan Isa alaihi salam. Geser lagi paling kiri lagi ada Musa. Kemudian turunannya ada Daud, ada Sulaiman, terus sampai dengan ke bawahnya. Kemudian dari sisi Sayyidah Hajar ya alaihi salam, turun siapa? Nabi Ismail alaihi salam. Dari Nabi Ismail muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Ibrahim ke Nuh alaihissalam ada 6 sampai 7 generasi lagi. Bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Jadi semuanya saling berkaitan, terkait, berkelindan sampai menuju kepada Adam alaihissalam. Di kitab pun kalau diurut-urutkan nasab antum sampai ke Nabi Adam. Karena itu disebut dengan Bani Adam. Betul, gak usah ketawa, memang betul ya. Kalau mau cari silakan cari nasab antum sampai ke Adam. Ya paling mungkin sebelum kiamat kurang 2 hari belum ketemu. Baik. Ya, tapi poinnya begitu. Poinnya demikian. Jadi nyambung. Pilih. Jelas sampai sini? Wa ala Imran 'alal alamin, dan keluarga besarnya Imran. Keluarga Imran. Karena dari Imran ada Isa alaihissalam. Dan Imran dipilih oleh Allah untuk menjadi manusia mulia, punya karamah walaupun bukan nabi. Paham? Alhamdulillah. Ini kita temukan dulu. Nah, pada masa Nabi Muhammad SAW, ayatnya spesifik diutus Nabi Muhammad, Quran, surah kedua, ayat 151. Kemudian Nabi Muhammad SAW, karena spesial untuk umat akhir zaman, isyarat akhir zamannya bukan hanya menegaskan kerasulannya, tapi juga dari sisi mu'jizatnya. Quran, surah kedua, ayat 185, disebut untuk manusia semuanya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Kalimatnya menggunakan nas. Di bulan Ramadan kami turunkan Al-Qur'an. Lihat dari sisi mukjizatnya saja, bukan sekedar wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi sampai mukjizatnya linnas. Tadi malam saya sampaikan, manusia punya 5 nama. Kalau disebutkan nas 241 kali dalam Al-Qur'an, ini menunjuk pada semua manusia. Tanpa batas sampai kehidupan berakhir. Maaf, kalau Rasul sebelumnya itu hanya lokal sifatnya. Lokal, di kalangan tertentu saja. Jadi daerah ini. Ganti generasi, Rasulnya beda. Bahkan nanti ada satu masa, satu zaman, Rasulnya bisa 2. Ingat, karena bisa beda tempat. Misal, zaman Nabi Ibrahim dengan zaman Nabi Lut, kan satu zaman. Nabi Lut keponakannya Nabi Ibrahim. Dua-duanya Rasul. Coba silahkan dicek. Saya tadi bacakan di rakaat kedua, Quran surah 51 Az-Zariyat, ya, dari ayat 15 sampai dengan ayat ke-28-nya. Kalau Anda baca ulang dari ayat 24 bahkan sampai dengan ayat 30-nya, Anda akan temukan bahwa malaikat itu datang ke tempatnya Nabi Ibrahim, mampir. Tujuan utamanya ke tempat Nabi Lut untuk mengazab umat Nabi Lut, tapi mampir dulu ke tempatnya Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa satu masa bisa ada 2 rasul yang berbeda di komunitas yang berbeda. Tapi poinnya, setiap umat yang ada rasulnya sebelum Nabi Muhammad SAW selalu lokal tugasnya. Karena itu disebut kaumnya Musa, kaum terbatas di situ aja. Kaumnya Isa terbatas. Bahkan sebelum Nabi Muhammad itu Nabi Isa tugasnya cuma di sekitaran Palestina aja. Makanya kalau ada yang sekarang mengaku pengikut Nabi Isa sampai ke Indonesia, itu tersesat, kejauhan.
Saya balik lagi ke sana. Ya. Lokal. Nabi Muhammad tidak. Semua untuk seluruh zaman, seluruh masa. Kalimatnya menggunakan nas. Ini. Kemudian, bahkan spesial, beliau pun disebut, diisyaratkan oleh Nabi Ibrahim, Quran surah 2, ayat 129. Disebut oleh Nabi Isa, Quran surah ke-61, ayat yang ke-6. Baik, namanya supaya tidak tertukar, saya pernah jelaskan di pertemuan lalu, jadi saya tidak akan mengulas lagi supaya tidak terlampau lebar bahasan kita dan belum mengambil inti bahasan kita untuk hari ini. Alhamdulillah. Namanya, semua yang melekat ingat, bukan nama diri ya, tapi nama sifat. Saya pernah terangkan itu. Lihat baik-baik, kembali Anda lihat rekamannya. Ya ingat, semua yang melekat pada Nabi yang terakhir, beda dengan Nabi sebelumnya. Kalau Nabi sebelumnya rata-rata nama Zat, Isa, Musa, ya, kemudian Daud, Sulaiman, nama Zat. Nama Zat itu nama yang melekat pada seseorang sebagai identitas untuk membedakan satu orang dengan yang lainnya. Misal, ada Asep, ada Dadang. Ketika dipanggil Asep, yang menengok pasti Asep, bukan Dadang. Pak Asep, nengok Asep, bukan Dadang, untuk membedakan antara Asep dengan Dadang. Ya, Pak Asep, nengok Dadang. Agak aneh, kenapa Anda nengok? Nama saya Asep. Ya, kok Dadang? Ya itu panggilan sehari-hari. Misal gitu kan? Misal saja ya. Baik, nah ini nama sifat, bukan zat. Sifat adalah nama terkait dengan sifat atau karakter yang dominan melekat pada seseorang. Dipanggil sifatnya. Apa keistimewaannya? Kalau nama zat, meninggal orangnya, sosoknya bisa terlupakan. Tapi nama sifat, meninggal orangnya, sifatnya masih abadi. Orang jujur, orangnya meninggal. Tapi kan sifat jujurnya tidak. Coba kalau ada orang jujur, orang yang meninggal, sifatnya juga meninggal. Nggak akan ada lagi orang jujur di muka bumi ini. Terus, ini menunjukkan sekalipun Rasul ini sudah tiada ada, sudah meninggal, tapi sifat dan ajarannya abadi sampai dengan kiamat. Itu yang kita teladani. Jadi kita itu bukan mengambil orangnya, tapi kita mengambil tuntunan sifat dan risalahnya. Karena itu disebut dengan nama sifat, dengan nama Muhammad 4 kali dalam Al-Quran, di surah ketiga ayat 144, di surah ke-33 ayat ke-40, di surah ke-47 ayat yang kedua, di surah ke-48 ayat yang ke-29. Dan disebut dengan Ahmad di surah ke-61 ayat yang ke-6. Ingat saya tegaskan ya, karena Ahmad itu nama sifat, Muhammad sifat terkait dengan sesama, berbuat baik secara sosial. Ya, Ahmad sifat baik hubungan dengan Allah, hablu minallah. Jadi tak terlukiskan bagaimana sifat ibadahnya ketika menyembah Allah. Nanti kita teladani ini saat kita turunkan menjadi materi kehidupan kita. Ingat, karena bukan nama zat, nama sifat, maka tidak membuka peluang bagi orang yang bernama Ahmad untuk mengaku Nabi. Awas kalau dipahami nama zat, nanti orang punya kesimpulan. Tuh kata Nabi Isa, Nabi terakhir bukan Muhammad, tapi Ahmad. Ingat, Nabi Isa bukan ingin menjelaskan tentang zatnya, tapi sifatnya. Sifat Nabi terakhir itu ibadahnya luar biasa tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disepakati nama sifat lainnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak benar kalau ada orang sekarang punya nama Ahmad berpeluang menjadi nabi. Ya, namanya Mirza, namanya Gulam, tiba-tiba Mirza Gulam Ahmad, tuh kan? Baik, banyak nanti termasuk ke Indonesia. Kan yang dari Bogor itu dulu AM. Ya, A-nya kan Ahmad, pelatih bulu tangkis. Ngaku Nabi itu. Baik ya, ditanya oleh polisi, ditangkap. Kenapa ngaku Nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu. Masya Allah. Orang ke Bogor dapat talas, dia dapat wahyu gitu kan. Ah, luar biasa. Di Bandung juga nggak mau kalah. S Pak, S. Tuh karena sana jadi, sini jadi. Maaf, tukang cukur. Ya mulia profesi itu. Tapi yang tidak mulia, mengaku Nabi. Ngaku Nabi. Saya Nabi katanya. Memang kata Nabi dulu, la nabiyya ba'di. Laknya nafi wal istiqbal. Nafi itu menafikan, istiqbal itu menunjuk pada yang akan datang. Maksudnya, kata Nabi, lihat kalimat cara menerjemahkannya. Nanti akan ada yang mengaku-ngaku Nabi. Jadi kalau ada yang ngaku Nabi, nggak usah kaget. Karena kata Nabi pun nanti akan ada yang ngaku Nabi. Ketika ada yang mengaku, langsung la nabiyya ba'di. La, tegaskan, nggak usah. Jangan diakui, tolak langsung. Jadi jangan buang-buang energi. Nah sekarang itu banyak di antara kita atau masyarakat sekitaran kita tidak memaksimalkan fungsi la ini. La-nya itu padahal gampang. La sudah, tidak, selesai. Jadi kalau ada yang mengaku Nabi, sampaikan, maaf, Anda ketinggalan, Anda terlambat. Dulu sudah ada yang begitu dan ditolak. La, tidak.
Yang aneh itu bukan ngaku nabinya, Pak. Yang aneh itu di kita. Setiap ada yang ngaku nabi, ada pengikutnya. Itu yang paling aneh. Cepat kaget, gampang kagum. Itu di penyakit di masyarakat kita itu. Ya, ada mall baru, berangkat ke sana. Beli enggak? Kagum aja. Kagum, kaget, balik lagi gitu ya. Silahkan cek tuh. Ada jembatan baru. Teras Ciamplas, banyak, bagus. Lewat situ yuk. Ngapain? Kaget. Kagum aja lewat. Sudah foto-foto, balik lagi gitu kan. Kadang-kadang begitu. Setiap ada nabi baru, ada. Bandung sudah, Bogor sudah. Jakarta gak mau kalah. Karena ibu kota negara levelnya naik dikit. Malaikat. LE tuh ngaku malaikat, minta izin pada gubernur mendaratkan malaikat Jibril di Monas. Luar biasa. Tangkap juga polisi kita tuh. Terus tangkap dihukum ya. Polisi kita, jangankan teroris, malaikat ditangkap tuh. Sudah, kita doakan yang baik ya. Sini. Quran surah 59. Sekarang nabinya sudah diutus, sudah ketahuan. Jadi yang tidak jelas tolong tinggalkan. Saya diskusi dengan MUI di Jawa Barat tuh. Di Jawa Barat itu luar biasa lah. Setiap bulan ada nabi baru. Setiap bulan tuh. Ya, mudah-mudahan sudah selesai. Ayat 7. Kemudian tuntunan yang diikuti Quran surah 33 ayat 21. Kalau berhasil diikuti, maka akan mendapatkan satu riwayat dari Allah. Quran surah 3 ayat 31. Ya. Allah. Baik, ini yang kita coba turunkan dalam kehidupan kita. Banyak nanti apa saja berdasarkan dua sifat ini, baik sifat Ahmad ataupun sifat Muhammad. Nanti kita turunkan selama 24 jam apa saja yang kita harus maksimalkan. Saya mau ingatkan dulu untuk yang terakhir yang ini. Lihat baik-baik teman-teman, ini sudah saya kotaki ya. Lihat baik-baik ke sini. Satu, kalau nabinya sudah diketahui diutus, Allah utus nabi itu kepada kita untuk menuntun kita supaya benar. Saking sayangnya Allah. Kalau Allah tidak sayang, dibiarkan saja kita. Kasih perintah, ayo kerjakan masing-masing. Tapi kan belum tentu semuanya benar. Makanya diutus oleh Allah seorang nabi dan rasul untuk menuntun kita supaya benar. Jangan jadi orang aneh. Orang aneh itu sudah rasulnya diutus, gak mau diikutin. Awas hati-hati, jangan jadi orang aneh. Allah sayang dengan kita, ayo kamu sholat. Bagaimana cara sholat? Ikutin ya rasul. Sudah diutus rasulnya, Allah minta kita jadi orang baik, benar kita ikuti, kita malah nggak ikuti, itu yang fatal. Makanya turun ayat Quran surah 59 di akhir ayat ke-7. Ya, lihat kalimatnya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, dan semua maknya mausul, amiyah, menunjuk pada keterangan benda, sifat, keadaan, ajaran. Semua yang pernah dibawa oleh rasul, diajarkan, dituntun pada kita, fakhudhuh, cepat ambil. Khudh. Ya, khudh itu mengambil dengan cepat dan semangat. Khudh, cepat. Jadi kalau misal Anda mendapatkan tuntunan dari Nabi, apapun ya, karena maknya luas. Maknya luas. Maaf, bukan sekedar ibadah saja. Ini bukan cuma sholat, Anda lihat dari Nabi. Tapi lisannya Anda tidak ikuti bagaimana Nabi bertutur. Hati-hati. Anda puasa seperti Nabi. Tapi cara jalan Anda jauh dari petunjuk Nabi. Cara makan Anda jauh dari Nabi. Di apapun yang pernah Nabi tuntun dalam kehidupan kita, itu yang terbaik, cepat ambil. Ini kaidahnya. Jadi kalau Anda belajar di sekolah, diajarkan, begini caranya bersikap. Kata Nabi, begini caranya bersikap. Yang dari Nabi, itu yang kita ambil. Paham ya? Nah, apa yang bisa kita hasilkan dari sini, ini yang mau saya sampaikan, dan kita langsung masuk kepada materi intinya. Lihat baik-baik yang ini. Saya kotak lagi yang tengah. Ustaz, banyak itu kan kalau dibayangkan saja, kadang tidak terbayangkan. Bagaimana kalau kita kemudian detilkan yang banyak itu supaya jelas jadi tuntunan kehidupan yang bisa kita terapkan. Maka dilukiskan oleh Quran dengan kalimat yang sangat ringkas. Lihat kalimatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah begini. Ini teman-teman, ini yang harus diikuti. Dan hasanah. Ini saya garis bawah ya. Ini hal yang diikutinya. Ini salah satu konsekuensi yang kita dapatkan di samping yang lainnya. Saya tegaskan dengan cepat karena ini pernah saya juga sampaikan di beberapa kesempatan. Uswah satu bisa berarti keteladanan yang luas. Luas. Jadi dalam semua aspek. Kalau di satu dua aspek saja namanya kudwah.
Pernah dengar istilah kedua hasanah? Satu dua aspek. Tapi kalau semua aspeknya teladan, itu berubah jadi uswah. Baik, misal, bukan cuma satu dua hal saja, semuanya. Dari bangun tidur lagi, sampai tidur lagi. Itu teladan. Jadi kalau Anda ingin makan, Nabi berikan tuntunan makan, maka yang dari Nabi itu yang terbaik. Teladan. Anda jalan, Nabi jalan, maka jalannya Nabi itu yang terbaik. Anda dilatih di sekolah bagaimana cara duduk yang baik. Nabi mengajarkan pada Anda bagaimana cara duduk yang baik. Bismillah. Maka yang dari Nabi itu yang terbaik. Anda mau menyentuh minuman, Nabi mengajarkan bagaimana cara menyentuhnya. Maka dari Nabi itu yang terbaik. Dan hebatnya, uswah pun dalam bahasa Arab, itu bukan hanya teladan yang sifatnya luas dari segi materinya, tapi juga dari sifat keteladanannya yang bisa meluas. Ingat, bukan hanya aspek objek keteladanannya, tapi sifat keteladanannya bisa meluas. Jadi kalau Anda bisa mengikuti Nabi, singkatnya Anda pun jadi teladan. Ingat ya, jadi bukan hanya objeknya. Teladan yang luas ini tidak sekedar terbatas dalam materi atau objek keteladanannya, tapi juga sifatnya bisa meluas. Silahkan teman-teman kalau tidak percaya, jangan jauh-jauh ya. Anda coba cek aja di masa Nabi. Semua yang belajar dari Nabi, sosoknya semua jadi teladan. Dan hebatnya keteladanan itu abadi sampai dengan kini. Antum kenal Abu Bakar? Heran dari semalam, itu luar biasa. Antum kenal di mana Abu Bakar? Allahu Akbar. Tahajud boleh, tapi realistis dah dengan situasi. Tidak harus kemudian antum tahajud jadi tahu sesuatu yang sebelumnya antum tidak kenali. Tapi agak lumayan lah daripada semalam kenal setan. Aduh, malam itu ada yang jadi Rasul. Siapa yang Rasul? Saya. Masya Allah. Taib. Sekarang Abu Bakar. Abu Bakar itu Masya Allah, orangnya baik. Tapi kebaikannya jadi lebih ketika kenal dengan Nabi. Diikuti Nabi. Ya, semuanya. Uthman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an, dan semua sahabat dan semua profesi yang mereka miliki. Silahkan teman-teman cek. Pebisnis sebelum kenal dengan Nabi dan mengikuti teladan Nabi itu biasa-biasa saja. Ada yang kayaknya biasa. Tapi setelah mengikuti petunjuk Nabi, demi Allah saya katakan, maka beliau menjadi teladan terbaik di zamannya. Nabi wafat, orang ini pergi kemanapun jadi teladan. Perhatikan Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sebelum menikah dengan putri-putri Nabi, saya sebut putri-putri karena menikah dengan dua putri Nabi. Satu meninggal, menikah dengan satunya lagi. Mengikuti Nabi, berislam dengan baik. Sebelum itu semua ditempuh, beliau kaya. Tapi ketika mengikuti tuntunan Nabi, kayanya berubah, kaya sekali. Kemudian jadi orang yang paling baik. Sampai-sampai orangnya tawadhu, sampai-sampai sangat dermawan, sampai-sampai sangat pemalu. Kata Nabi, malaikat Jibril pun kalau turun, itu akan malu terhadap akhlaknya Uthman. Luar biasa. Dan hebatnya, luar biasa. Yang sebelumnya, siang beraktivitas, malam istirahat. Kata Imam An-Nawawi, Masya Allah. Ini Uthman bin Affan, malam saja, masih sempat tahajud dibalik segala kesibukannya, sampai khatam Al-Quran. Asetnya, sampai sekarang masih ditemukan jejaknya. Masih ada. Nilai sedekahnya sampai sekarang masih ada. Abdurrahman bin Auf, orang kaya juga. Kapaknya terbuat dari emas. Setelah kemudian mengikuti tuntunan Nabi. Tambah kaya lagi. Semua. Tamim Ad-Dari, Abu Darda, macam-macam. Jadi teman-teman sekalian, kalau antum kemudian apapun profesinya, mengikuti keteladanan dari Nabi, maka anda pun akan jadi teladan di zamannya. Otomatis. Silakan cek. Nabi meninggal, sahabat muncul. Sahabat mengajar, muncul tabi'in. Muncul para imam dan sebagainya. Maaf, Imam Asy-Syafi'i kita nggak pernah bertemu. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, semua imam ini nggak pernah ketemu Nabi. Imam Asy-Syafi'i lahir 150 Hijrah, 140 tahun setelah Nabi wafat, sallallahu alaihi wasallam. Tapi mohon maaf, bukankah sampai sekarang kita masih meneladani ketungguhan Imam Asy-Syafi'i? Kita meneladani akhlaknya Imam Malik, akhlaknya Imam Abu Hanifah, bagaimana tentang Imam Ahmad bin Hanbal? Kita nggak pernah kenal, tapi kok namanya harum sampai dengan sekarang. Meneladani Nabi SAW. Bahkan ulama-ulama kita sampai sekarang, begitu ikut petunjuk Nabi, jadi teladan dalam kehidupannya. Nah karena itulah teman-teman sekalian, kalau anda tertarik untuk mengambil semua dari Nabi, maka ini aspeknya. Anda ikuti Nabi, anda jadi teladan dalam kehidupan. Bahkan mohon maaf, lihat ini, hasanah. Hasanah itu segala yang melahirkan pahala. Ya, hasanah. Sifat ibadahnya disebut dengan ihsan. Kadang menjadi nama orang. Ihsan, Hasan, kan?
Kemudian hasanah. Hasanah itu sifatnya, sifat kebaikan yang menjadi pahala. Maksudnya begini, saya mau minum, dan ada teman saya yang mau minum. Gelasnya sama, volume airnya sama, isinya sama. Si fulan minum, saya minum. Saya minum mengikuti cara Nabi, yang ini minum dengan minum biasa. Perhatikan baik-baik ya. Kami minum di gelas yang sama, dengan volume air yang sama. Fungsi minuman menghilangkan haus. Jadi kalau kami minum, itu sama-sama hausnya hilang. Tidak ada bedanya. Tapi apa perbedaan yang pertama mengikuti Nabi dengan yang kedua? Perhatikan. Begitu saya mau ambil, saya ambil dengan tangan kanan, saya ucapkan Bismillah. Paling ringan. Kalau agak mau panjang, kata Imam Al-Bukhari, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu saya ambil, saya ucapkan. Misal, saya kasih contoh ya. Misal, saya ambil, saya ucapkan Bismillah. Selain hausnya hilang, ada pahala melekat pada kalimat itu. Jadi ketika saya ambil, saya minum, saya ucapkan Bismillah, kalimat Bismillah itu menjadikan aktivitas kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap aktivitas Anda, kalau Anda tujukan untuk mengikuti Nabi dalam kehidupan kita, maka mohon maaf, otomatis setiap aktivitas kita ada pahalanya. Ada pahalanya. Jalan ada pahalanya. Minum ada pahalanya. Bahkan tidur ada pahalanya. Senyum ada pahalanya. Ketawa ada pahalanya. Saya tanya antum, sampai dengan subuh ini, dari sekian antum pernah ketawa, berapa yang ada pahalanya? Tuh, ketawa antum. Ada pahalanya nggak? Hah? Coba lihat. Antum kerja bolak-balik, berangkat gelap, pulang gelap. Berapa yang jadi pahala? Kalau cuma melangkah saja, mohon maaf. Mohon maaf, nggak ada bedanya dengan yang belum beriman. Yang belum beriman pun jalan juga. Yang belum beriman ke kantor juga. Kadang-kadang kan ke kantornya sama. Kantor antum dengan kantor dia, kerjanya di situ juga. Berangkatnya sama, bahkan bisnya sama, dijemput sama, waktu kerjanya sama, selesai kerjanya sama, bahkan gajinya pun sama. Kadang-kadang jabatannya pun sama. Apa yang membedakan? Kalau tidak ada bedanya, lantas kenapa antum kemudian mesti beriman kepada Allah? Di sini teman-teman sekalian perbedaannya. Begitu Anda ikuti, pahala dituliskan. Persoalan terbesarnya, Anda ini punya usia berapa sampai subuh ini? Berapa puluh tahun? Dari sekian puluh tahun hidup, berapa yang jadi pahala bagi kehidupan kita? Pahala itu kan bekal kita untuk pulang ke akhirat. Bekal pulang. Kalau dunia nggak akan pernah ikut. Jadi antum itu kalau ingin cari pahala, jangan diukur dengan dunia, nggak akan nyambung. Proyek pahala itu proyek akhirat, bukan dunia. Kalau cuma cari dunia, itu pun nggak akan nyampe ke akhirat. Nggak akan nyampe. Kan saya sering katakan, kalau Anda kerja, ini aja yang tadi minum nih, minum. Kalau cuma jadi urusan dunia, nggak ada kalimat tadi, itu cuma selesai di dunia. Ini minumannya nggak akan ikut akhirat, karena ini dunia, ini gelas dunia. Jadi ketika kita ke akhirat, ini nggak akan ikut. Ke alam kuburannya nggak akan ikut. Ustadz, nanti tolong ya, kalau saya meninggal, saya ingin gelas ini menjadi saksi di hadapan Allah. Masih ada tulisannya akhir TV. Kalau saya meninggal, tolong kuburkan dengan gelas ini sekalian. Masya Allah. Nggak akan nyambung. Nggak akan ikut. Bahkan airnya keluar lagi. Masuk dalam keadaan baik, keluar dalam keadaan kotor. Apa yang ikut sampai ke akhirat? Kalimatnya, Bismillah, ikut. Handphone antum, nggak akan ikut. Ke alam kubur, nggak ikut. Apa yang ikut? Bismillah. Assalamualaikum. Tulis status yang baik. Hari ini waktu sholat kisaran Grand Syaran, subuh jam sekian, zuhur jam sekian, asar jam sekian, sampai dengan isyaknya. Begitu teman-teman antum lihat status Anda, terus 3 orang ingat waktu sholat, dan dia sholat. Anda dapat pahalanya. Itu yang ikut. Handphonenya tidak. Tidak. Coba saya tanya pada Anda, dari pertama kali punya handphone, berapa kali status Anda yang mengantarkan Anda ke surga? Kalau cuma update status pada urusan dunia, jangankan Anda, yang tidak beriman pun bisa menulis yang seperti itu. Apa bedanya Anda dengan yang lainnya? Setiap aktivitas Anda, usahakan ada hasanah di dalamnya. Jangan cuma dituliskan. Stopan gede bagai macet. Masya Allah. Apa faedahnya? Cuma dilihat begini. Oh, sudah begitu aja. Tulis. Ketika macet, berzikirlah kepada Allah. Masya Allah. Begitu kena macet, ingat, orang lihat. Zikir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Masya Allah. Tulis lagi, ketika macet, dengarkanlah Al-Quran. Daripada sekedar membaca Al-Quran. Masya Allah. Tulis. Muncul lagi. Begitu kena macet, jalan dicor, macet. Orang lain sibuk, antum, alif, lam, mim. Coba cek. Antum ikuti, berapa setiap hurufnya jadi pahala. Jadi kalau visi ini hadir dalam kehidupan kita, coba cek, kalau mau ke kantor ada berapa lampu merah. Kemudian Anda bikin kemudian visi kehidupan. Setiap lampu merah, hafalkan 1 ayat. Masya Allah, luar biasa. Saya ke kantor 5 lampu merah, bolak-balik 10 lampu merah. Udah, setiap hari 1 ayat, hafalkan Quran.
Begitu lampu merah pertama, hafalkan. Yang kedua, ulangi lagi. Ya, pertama dengarkan, kedua simak, yang ketiga ikuti, keempat ulangi, kelima murajaah. Pulang, diulang. Masya Allah, lancar antum. 30 kali berangkat, 30 kali antum 30 ayat hafal Al-Quran. Sehari satu ayat kan nggak banyak. Stopan pertama, alif lam mim, satu ayat. Stopan kedua, nanti besoknya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau nggak percaya, terapkan hari ini. Demi Allah saya katakan, setiap hari minimal antum akan hafal satu ayat. Demi Allah saya katakan, minimal dengan izin Allah bisa antum hafal. Ayo daripada enggak sama sekali, cari kebaikan-kebaikan. Ini hasanah. Nah sekarang kita coba akan keluarkan bagaimana caranya semua menjadi kebaikan dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Ya, apakah aktivitas Nabi yang ditunjukkan kepada kita supaya mendapatkan bagian dari pahala dan jadi teladan dalam kehidupan dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Lihat baik-baik ya. Inilah indahnya bahasa Al-Quran. Saya sarankan nanti kalau ada yang mau meneruskan kuliah misalnya, kan, yang ingin lanjut, ngambil misalnya ke Timur Tengah, coba ambil diantaranya yang saya rekomendasikan mempelajari tentang lughatul Quran, bahasa Al-Quran. Baik di jurusan tafsir ataupun di jurusan bahasa Arab. Bahasa Arab itu tidak melulu memahami bahasa Arabnya, tapi ada yang terkait dengan tafsirnya, ada Qurannya. Saya cinta Al-Quran, saya sangat cinta Al-Quran dari sejak saya sebelum berangkat ke Timur Tengah. Karena itu saya ambil jurusan bahasa Arab untuk memahami isi Al-Quran, mengerti bagaimana cara membacanya. Dan indahnya, jangankan huruf, jangankan kalimat, setiap harakat ada maknanya. Tadi dibaca apa ini? Uswah. Harakatnya di atas, di bawah. Di atas. Kalau atas tinggi atau rendah? Tinggi. Baik. Harakatnya kasrah atau fathah? Kasrah. Dhammah. 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 Sudah kenal Abu Bakar, kasrah lagi. Dhammah. Aduh, mudah-mudahan antum dimaafkan Abu Bakar. Allah Ta'ala. Sudah, lihat. Dhammah. Apa artinya dhammah? In dhamma yang dhamma, mengumpul. Makanya harakatnya terkumpul lisan kita, ngumpul, dhamma. Asal katanya dhamma ya dhammu, in dhamma, banyak terkumpul. Ini tinggi, sifatnya banyak terkumpul. Tapi jangan lupakan juga, kalau Anda belajar qiraah, di qiraah sab'ah misalnya, 7 riwayat, ini pun bisa dibaca dengan kasrah. Riwayatnya Qalun dan Warash dari Nafi'. Jadi uswah bisa dibaca dengan iswah, iswah. Di atas, di bawah. Di bawah. Karena itu dalam ilmu i'rab ini papan tulis, kalau dibalik belakangnya ada i'rab nih. Ya, i'rab. Kaidah gramatikal bahasa Arab. Disebut dengan khafad, rendah. Di bawah itu rendah. Harakatnya apa? Dhammah apa fathah? Yang ini baru kasrah. Kasrah itu asalnya pecah, sesuatu yang pecah. Ini kasrah zujaj. Kaca pecah. Kalau sudah pecah kan muncul pecahan-pecahannya, kecil atau besar? Nah, itu kalimat majazi dari sesuatu yang kecil, tipis, ringan, kecil. Tipis, ringan. Makanya setiap yang menggunakan kasrah, suaranya tipis. Ya, yang melekat pada perempuan tipis, menunjuk pada kelembutan, tipis, rendah. Maaf, jazakallah khair. Jazakillah khair. Anta, anti, tipis. Mengumpul. Ya, tadi antum kesini dari sejak malam tuh, wah mau itikaf kesini, jam 2 datang, begitu datang masih sepi, di pohon itu ada misalnya, antum gak usah takut, kasrah ya, gitu, baik ya. Begitu disebut kasrah dia berubah, bilang apa? Fathah ya, gitu. Begitu, bilang apa? Dhammah ya, gitu. Abis itu lari. Lihat sini, ini kecil, ini tinggi. Nah, teman-teman lihat baik-baik. Jangankan yang tinggi-tinggi, yang tidak mudah kita mengikutinya. Mulai dari yang kecil-kecil dulu. Yang ringan-ringan. Karena begitu antum ikuti yang ringan pun, antum jadi teladan dalam kehidupan dan ada pahalanya. Senyum, itu kayaknya ringan. Tapi kadang-kadang yang kecil itu begitu menentukan. Coba antum lewat, ketemu teman gadis senyumin. Gak enak kan? Baik ya, tapi senyum bagaimana yang membuat kita bisa mendapatkan pahala? Karena senyum saja kalau diikuti, pahala datang. Basmatuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum Anda yang membahagiakan wajah saudara Anda, itu sedekah.
Senyum seperti apa? Karena tidak semua senyum. Anda baru saya bacakan satu hadis, pulang dari sini senyum di jalan ke orang gitu kan. Saya yang bahaya ya. Dari mana? Belajar taklim. Masya Allah. Sama siapa? Saya dari. Besoknya saya ditahdir lagi gitu kan. Sudah. Sini. Ya, jadi yang kecil-kecil jalan seperti apa dan sebagainya. Sampai dengan tingkat paling tingginya. Nanti kita akan lihat. Kalau nanti antum mencapai, silahkan kalau bisa. Bagaimana tahajud rakaat pertama sampai bengkak-bengkak dan sebagainya. Ini level yang tidak mudah kita ikuti. Yuk kita mulai. Kita belum mulai ini, kita baru mukadimah ya. Baik, ada 15 menit untuk kita berikan materi untuk hari ini. Harus ada materi yang diambil ya. Satu materi hari ini. Kita mulai karena baru dari bangun sampai dengan tidur lagi. Untuk hari ini kita ambil cara bangun tidurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di akhir saya tunjukkan kitab untuk referensi. Sebelum selesai buku saya dituliskan. Nanti kalau sudah selesai insya Allah nanti mungkin jadi panduan dalam kehidupan kita. Ini masih agak berserakan di kitab-kitab yang terpisah-pisah. Saya coba kumpulkan dan memberikan detail uraian dalam Al-Quran dan petunjuk hadis-hadisnya. Pertama, cara bangun tidurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya turunkan dulu hadisnya. Pertama, hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis 183. Bisa juga didapatkan di An-Nasa'i. An-Nasa'i nomor hadis kita ambil 631. Maaf, 6231. Kemudian yang kedua di Al-Bukhari juga. Yang ini rawinya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Yang ini agak unik ya, kita ambil 3621. Rawinya Hudzaifah Al-Yamani. Dan Al-Bara. Baik, kita ambil dua dulu ya. Karena kita cuma punya sekitar 15 menit waktu tersisa. Selanjutnya nanti kita ambil sekitar 15 menit kalau ada pertanyaan atau yang sudah sampai tadi malam kita ingin coba jawab. Baik, saya bacakan hadisnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadis riwayat Ibnu Abbas, semoga Allah meridai kepada beliau dan kedua orang tuanya, khususnya ayahandanya. Saya mau tunjukkan dulu kepada Anda sebentar sebelum hadis ini saya sampaikan. Awas ya, lihat baik-baik. Ibnu Abbas ini, Ibnu itu anak, laki-laki. Kalau disebutkan Ibnu, pasti sahabat junior umumnya. Ya. Dan Anda penting ketahui, Ibnu Abbas ini, itu dari kecil, oleh ayahandanya sudah diinvestasikan untuk punya prestasi dalam urusan agama dan akhiratnya. Karena itu sering didekatkan dengan Nabi SAW, sejak kecilnya. Bahkan dari usia balita, dari 2 tahun diajak ke majelis ta'limnya Nabi. Bahkan kalau ayahnya sibuk, beliau kan pengusaha. Abbas itu pengusaha Pak. Paman Nabi beda usia 3 tahun dengan Nabi. Hanya 3 tahun beda usianya. Ya, beliau lebih tua ya dari Nabi SAW. Kemudian dibalik kesibukannya, itu masih bisa ikut ta'limnya Nabi di akhir pekannya. Sampai-sampai hafal 200 hadis. Ya, tapi juga beliau punya visi. Anak saya mesti lebih baik daripada saya. Maka kalau beliau sedang sibuk, anak yang disimpan di majlis Nabi. Kadang-kadang sambil bermain, sambil merangkak, dan belajar dari Nabi. Nah, saat Nabi meninggal, itu usia anak ini masih kisaran 13 mau 14 tahun. Bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Yang paling menarik, dari sejak dekat dengan Nabi ini, sering didoakan, melihat akhlak yang baik, jatuh cinta dengan Nabi anak ini. Senang. Jadi kalau antum sudah dekatkan anak-anak antum dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik, itu anak itu akan lebih cepat belajar. Apa yang dilihat, didengar, apa yang disimak, itu akan melekat pada dirinya. Bahkan jadi karakter. Saya pernah dialog dengan ahli animasi. Ya, dia seorang animator menunjukkan kepada kami, Ustaz, ini kalau ada film-film kartun, manusia itu luar biasa, terkhusus anak-anak dalam menganalisis sebuah gerakan-gerakan, sampai itu bisa ketahuan. Ya, kalau dilambatkan pun gerakan-gerakan cepat itu bisa oleh otak khususnya anak-anak bisa ketahuan tuh tahapan-tahapannya. Dia jelaskan pada kami.
Kadang-kadang gambar yang kelihatan bagus itu kan gabungan dari gambar-gambar tertentu yang diberikan efek tertentu sehingga akan terasa lebih hidup dan punya gerakan cepat. Nah itu kalau oleh anak-anak dilihat gerakan-gerakan lambatnya itu bisa terlihat. Ya, muncul dalam otaknya. Kadang-kadang jadi karakter. Coba cek deh oleh antum, bandingkan dengan kita. Kalau kita melihat misalnya satu karakter tertentu, antum lihat Batman muncul, ya, udah lihat aja begitu tinggalkan. Tapi kalau anak-anak detailnya kelihatan sampai ingin ditiru. Anak-anak lihat Batman, besoknya pakai jubah Batman, kan? Lihat Tayo jadi Tayo, kan? Lihat Robokar Poli jadi Poli, sampai hafal tuh. Yang biru Poli, yang merah Roy, yang hijau Heli, yang pink Amber gitu kan, tahu semuanya itu. Kumpul semua, kita belum tentu tuh. Coba ulangi lagi. Tuh kan. Dengar aja susah diulang, anak-anak tidak. Maka dari itu saya sarankan, kalau ada waktu, coba dekatkan dalam kebaikan. Jadi semua. Nah teman-teman sekalian, demikian dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu saking cintanya dengan Nabi, beliau sampai pengen tahu kebiasaan Nabi. Maka dari itulah kemudian, beliau menginap di rumah bibinya Maimunah, radhiyallahu ta'ala anha. Di antara istri Nabi SAW, beliau paham. Ini Nabi jadwal tertentu di rumahnya Maimunah radhiyallahu taala anha. Saya ingin lihat bagaimana kebiasaan Nabi. Itu sampai kemudian ikut menginap di tempat itu, ingin tahu kebiasaan Nabi dari mulai malamnya, dari bangunnya dan sampai ikut tahajudnya. Jadi ini hadis nanti diriwayatkan oleh anak kecil usia 4-5 tahun yang kemudian begadang malam untuk tahu kebiasaan bangun tidurnya Nabi sampai tahajudnya. Sampai kemudian nanti beliau bangun sallallahu alaihi wasallam lantas mengambil Ibnu Abbas ini, kemudian berwudu, ya, kemudian sholat nanti tahajud, dan Ibnu Abbas ada di belakang Nabi. Nah, seperti itulah tadi ya, kurang lebih demikian keadaannya. Kemudian dibawa ya, oleh Nabi ketika makmum di belakang Nabi, ditarik oleh Nabi sampai sejajar dengan Nabi SAW. Nanti Anda akan dapatkan hadis tentang cara bangun ini, hadis bacaan bangun tidur, sampai hadis tentang saf sejajar, itu diriwayatkan oleh anak kecil yang begadang hanya untuk mengetahui kebiasaan Nabi SAW. Anak kecil usia 4-5 tahun sangat tertarik dengan sunnah Nabi sampai begadang untuk mendapatkannya dan disampaikan kepada antum. Antum yang tinggal nerima saja, tinggal mencatat, tinggal mengamalkan, masa tidak semangat untuk bisa mendapatkan dan mengamalkannya? Kurang apa lagi? Antum tidak berjuang seperti anak tadi, perjuangan antum ringan. Bahkan hanya menunggu seorang ustadz yang datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, masih ngapus sendiri juga gitu kan, live juga. Kalau dengan semua ini belum menyentuh antum untuk mempraktekkan dengan mudah, dengan cara apa lagi mesti dibantu? Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam hina yaqumu fi intasafil lail, ketika beliau bangun di pertengahan malamnya. Nah, lihat kalimatnya. Idza staiqadha min naumih, bima makna kalau beliau bangun dari tidurnya. Awas, hati-hati. Kalau beliau bangun dari tidurnya, fajalasa, beliau duduk dulu. Sunnah pertama. Tolong lihat baik-baik ya. Catat kalimatnya dengan baik. Setiap aktivitas Nabi yang kita pelajari, lalu Anda amalkan, mulai saat itulah kalau Anda mengamalkan karena mengikuti tuntunan ini, pahala dituliskan. Jelas ya? Anda selama ini misalnya tidur, bangun, duduk. Tapi duduknya Anda cuma pengen duduk saja, maka itu belum ada pahala. Cuma jeda saja. Tapi ketika Anda kemudian niatkan, ingat baik-baik ya, niatkan. Karena semua amal itu bergantung niatnya. Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, innamal a'malu bin. Anda niatkan untuk mengikuti tuntunan Nabi, begitu Anda bangun, Anda duduk terlebih dahulu. Maka di situ Anda mendapatkan pahalanya. Sunnah pertama, fajalasa, maka beliau duduk terlebih dahulu. Jadi kalau Anda tidur, nanti tentang tidurnya kita bahas di akhir, cara tidurnya Nabi. Sekarang kan bangun dulu. Begitu Anda bangun, Anda kemudian tidak langsung berdiri, tidak langsung mengerjakan aktivitas, tapi duduk terlebih dahulu. Jelas? Baik, yang kedua apa yang dilakukan? Setelah Anda coba duduk, setelah merasa agak tenang, ya, dan tidak langsung, karena itu kalimatnya menggunakan jalasa. Jalasa itu merubah posisi dari rendah kepada tinggi. Kalau merubah posisi dari tinggi kepada rendah, itu disebut qa'ada. Qa'ada. Misal, saya tinggi nih, berdiri. Tinggi, itu saya duduk. Itu qa'ada. Sifatnya disebut qu'ud, orangnya disebut qa'id, tempatnya disebut maq'ad. Karena itu ketika orang sholat tidak bisa berdiri, dia boleh duduk. Ya, bahasa Arabnya qu'ud. Muncul ayat di Quran, qiyaman wa qu'udan.
Quran surah 4 ayat 103. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Tapi kalau Anda pindah dari posisi rendah ke tinggi, saya tidur kan rendah. Terus saya bangkit, duduk jadi tinggi. Jelas ya? Anda duduk di bawah, saya minta ke atas ke sini. Maka kalimatnya menggunakan jalasa. Jelas? Sifatnya julus, orangnya jalis, tempatnya majlis. Saya katakan ijlis itu pindah tempat dari rendah ke posisi tinggi. Paham sampai sini? Saya ingin tunjukkan bagaimana diksi dalam Al-Quran dan hadis itu luar biasa. Dalam Quran itu kalau bukan firman Allah, mustahil punya diksi seperti itu. Mustahil. Dan bertahan sampai dengan sekarang dan sampai kapanpun. Teman-teman sekalian, fajalasa. Artinya, Anda akan naik dari posisi rendah ke posisi tinggi. Nah, kalimat jalasa juga, itu menunjukkan penyesuaian untuk kenyamanan. Makanya Anda kalau ke sini pindah ke kursi, kan tidak ujug-ujug langsung duduk kan? Begitu duduk, Anda sesuaikan duduknya supaya nyaman duduk Anda. Maka ini memberikan isyarat, ketika Anda bangun dari tidur, duduklah dulu terlebih dulu sampai Anda merasa nyaman. Karena akan ada penyesuaian. Kenapa Nabi menggunakan kalimat jalasa? Karena tidak mudah Anda dari tidur, tiba-tiba langsung bisa duduk. Apalagi berdiri. Bisa limbung Anda. Ya, bisa limbung. Jadi ketika Anda duduk, bangun pasti ada penyesuaian. Duduk. Gitu kan? Pelan-pelan dulu, siap-siap dulu, ya, ada penyesuaian. Karena itu lanjutkan hadisnya. Tidak semua orang dari tidur langsung duduk bisa langsung tegak. Hal pertama yang harus diatasi adalah mengatasi rasa kantuknya. Lihat baik-baik, mengatasi rasa kantuknya. Jadi begitu bangun, ya ada hal yang berproses dalam benak kita, dipaksakan langsung berdiri, Anda bisa jatuh. Anda duduk dulu, lalu atasi rasa kantuk kita, atasi penyesuaian dalam diri kita sehingga merasakan ketenangan dalam duduk kita. Bagaimana caranya? Teruskan. Famasaha, awas, maka beliau kemudian mulai menghapus bekas-bekas kantuknya biadaihi dengan kedua tangannya. Menghapus sunnah kedua, mengusap atau menghapuskan bekas kantuk. Bangun, duduk. Dua, menghilangkan atau menghapus bekas kantuk. Awas, hati-hati, bukan hanya papan tulis yang bisa dihapus ya. Nah, kantuk juga iya. Baik, tahan mas ya. Jazakallah khair. Lihat baik-baik, awas. Saya pernah dapat pertanyaan di Surabaya. Ustadz, ada sementara Ustadz yang mengatakan nggak ada sunnahnya itu. Karena itu bertentangan dengan hadis bahwa saat orang tidur tangan itu bisa kemana-mana. Karena itu setelah Anda bangun, cucilah tangan Anda sehingga yang kotor itu bisa hilang. Antum gini ya, kalau ingin menafsirkan hadis, ingin berpendapat sesuatu, lihat dulu dengan lebih lengkap. Jangan baru baca satu hadis langsung menafsirkan. Hadis itu tidak dipahami dengan akal kita. Hadis itu ditafsirkan dengan petunjuk Nabi SAW. Baca bagaimana cara ulama memahami. Baca dulu dengan total, dengan serius, secara komprehensif, baru tafsirkan satu dengan yang lainnya. Jadi ada Quran ditafsir dengan Quran, ada Quran ditafsir dengan hadis, ada hadis ditafsir dengan hadis lagi. Dijelaskan oleh para sahabat, disampaikan oleh para ulama. Karena itu ulama disebut dengan warathatul anbiya. Ibnu Majah nomor hadis 233. Innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Jadi kalau ingin Anda memahami sesuatu, tafsirkan lewat pemahaman para ulama. Ini ada kebiasaan sekarang, baru lihat satu hadis sudah dikomentari. Kadang-kadang yang paling fatal, ini hadisnya sahih loh, hadisnya sahih. Hadisnya sahih, tapi pemahaman Anda yang tidak sahih. Itu masalahnya. Hadisnya nggak ada masalah. Ya, awas hati-hati ya, nanti dalam beberapa hal itu perlu diluruskan kembali. Apalagi kalau satu persoalan, hadisnya bukan cuma satu. Ingat, bismillah 70 hadis. Doa makan 10 hadis. Bahkan ada yang menghitung hadis isbal dari 10 sampai 143 hadis. Antum nggak bisa baca satu hadis langsung tafsirkan. Baca dulu semuanya. Kalau dibaca satu dua hadis langsung ditafsirkan, antum kemungkinan besar akan banyak berbenturan dengan satu dengan yang lainnya. Dan penafsiran tidak akan sempurna. Lihat teman-teman sekalian, nanti kita akan teruskan kepada hadis cuci tangan. Ya, jadi nanti konteksnya bisa berbeda. Lihat, kalau menyentuh malam-malam, apa yang antum sentuh? Umumnya menyentuh itu dengan telapak, dengan punggung. Lihat baik-baik ya. Tangan, ketika disebutkan dalam isyarat Quran dan hadis, itu penyebutannya menunjuk pada istilah spesifik. Kalau tangan mana? Tangan itu yang mana? Jelas yang ini gitu kan? Baik. Batasnya mana? Sekarang begini. Tidak usah mengarang ya. Mengarang.
cuma di bahasa Indonesia. Baik ya, di pelajaran bahasa Indonesia. Di dalil itu mesti ada dalil. Di syariat mesti ada dalil. Kalau disebutkan tangan, bahasa Arabnya yad, yadun, yad. Itu dari ujung sini, jemari, sampai ke sini. Sampai ke dekat bahu ini. Ini tangan namanya, yadun. Ini disebut asabi'. Lihat, saya tunjukkan detailnya, asabi'. Yang ini disebut kaf, punggung. Yang ini disebut rusghun, pergelangan. Ini disebut sa'id. Ya, siku. Sa'id ini lewat dari pergelangan. Yang ini disebut mirfaq, jamannya marafiq, siku. Kalau sampai sini baru yad. Kenapa saya penting terangkan ini? Di semua keterangan tentang ibadah, itu detil kalimat istilah tangan disebutkan. Contoh, Anda saat berwudu dibatasi, nggak disebutkan yad. Tapi yadnya dibatasi sampai mirfaq, marafiq. Quran surah 5 ayat 6, paling kiri sebelah atas. Lihat, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh tangan sampai siku. Jadi bukan tangan sampai sini, bukan telapak tangannya tapi sampai siku sampai sini. Di tangan sampai siku, bukan siku ke tangan. Jadi bukan kerannya dibuka, sikunya dibeginikan. Ambil airnya, usapkan terus, jatuhkan basuhan sampai ke ujung siku. Balikan lagi dengan rata. Paham? Misal, Anda bertakbir, An-Nasai nomor hadis 866. Ketika Anda takbir, lihat kalimatnya. Ya Allahu Akbar. Ada dua cara. Pertama, meletakkan telapak tangan yang kanan, kaf, alal yusra, ke punggung yang kiri. Lihat baik-baik teman-teman. Ini ada dua cara. Cara pertama, dibagi tiga. Pertama, telapak ketemu punggung di sini. Begini. Cara kedua, ini, pergelangan ketemu pergelangan. Rusghun, jelas kalimat hadisnya. Jadi begitu Anda takbir, Allahu Akbar, ke sini. Tapi langsung ya, tidak diukur dulu. Allah. Aha ya, pas. Kemudian boleh sampai sa'id, lewat sedikit ke sini. Tapi dilarang sampai ke mirfaq, gak boleh begini. Itu disebut orang sombong. Kata Nabi, jangan kamu bersedekap seperti orang sombong. Begini. Ya, hati-hati. Jadi kalaupun Anda misalnya dalam situasi tertentu, tetap sampai sini. Tadi kan niatnya tahajud, cuman gak kebagian saf di sini, di luar misalnya, sampai begini gitu kan. Nah itu gak boleh, tetap di sini. Yang kedua menggenggam di sini. Paham? Pas batasannya. Nah terkait dengan tangan yang dicuci, lihat yang disebutkan sentuhan-sentuhan itu, ini telapak. Lain, awas hati-hati, telapak gitu kan. Dan lihat pada umumnya, kalimat secara umum. Jadi ketika Anda sedang tidur, Anda tidak tahu menyentuh apa. Kalimat penyentuh itu Anda nggak mungkin menyentuh menggunakan siku. Coba sentuhlah gelas itu. Ya, mungkin sentuh begini. Paham ya? Apa yang digunakan? Jarang menggunakan ini. Coba sentuh meja itu. Jarang, pasti begini. Pasti begini. Karena itu apa yang digunakan ketika mengusap? Anda menggunakan bagian dari tangan yang umumnya Anda ketahui bersih, yang umumnya Anda duga tidak menyentuh sana sini ketika Anda kemudian dalam keadaan tidur. Dan perasaan kita bisa membedakan tangan ini dipakai apa dalam tidur, dalam keadaan bersih ataupun kotor. Jadi sederhana. Makanya sebagian ulama ada yang memahami gunakan sebagian misalnya di jemari begini dengan punggungnya. Tapi poinnya adalah tidak harus menggunakan tangan dalam keadaan yang kotor. Antum bisa gunakan sebagian jemari untuk menghilangkan bekas kantuk Anda. Paham sampai sini? Jadi jangan dibenturkan satu hadis dengan hadis yang lainnya. Anda belum bisa hilangkan bekas-bekas kotoran di mata, bagaimana Anda bisa jalan dengan baik? Hadis itu mengatakan cuci tangan. Bagaimana mau cuci tangan, kantuk aja belum hilang? Bisa salah antum di situ. Paham ya? Baik, jadi pertama duduk. Kedua, hilangkan bekas kantuk, dan hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, hadis sahih. Kalau saya biasanya ketika bangun, saya biasanya menggunakan sebagian dari jari telunjuk ini. Ya, baik. Jadi kita bisa gunakan dua, kemudian kita hilangkan, lalu setelah itu kita lihat sunnah selanjutnya. Satu apa? Duduk. Kedua, hilangkan bekas kantuk. Ketiga, belum. Baik. Sunnah pertama, duduk. Sunnah kedua, hilangkan bekas kantuk. Begitu selanjutnya, belum. Masya Allah. Baik. Yang ketiga, fayaqulu, maka beliau kemudian berdoa. Apa doanya? Oh jangan mengarang, kan belum saya bacakan. Belum saya bacakan, nggak pakai oh. Tidak, belum saya bacakan. Lihat sini, doanya fayaqulu, maka beliau membaca Alhamdulillahilladzi alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Di sini saya mau berhenti. Lihat baik-baik.
kalimat qala yaqulu itu bukan sekedar perkataan, tapi bisa juga berarti komitmen yang dibangun. Awas, hati-hati. Beda sekedar berkata dengan berkomitmen. Berkata hanya mengungkapkan kalimat menjadi suara. Awas. Ta'birul kalimat yatakawwanu 'ala as-saut. Ya, mengungkapkan kalimat yang membentuk sebuah suara yang terdengar. Tapi kalau komitmen tidak hanya mengeluarkan suara, tapi kita berjanji untuk mengikuti apa yang kita ungkapkan itu. Maka kalimat fayaqulu di doa yang dibacakan ini, doa ini tidak sekedar memberikan kita bimbingan untuk membacakannya, tapi juga memenuhi inti atau makna dari doa yang kita bacakan itu. Baik, mari kita lihat baik-baik. Saya tuliskan ya. Bismillah. Alhamdulillahilladzi. Ini saya pakai ruk'ah ya, supaya mudah dituliskan. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Fokus baik-baik. Lihat ya, saya garis bawahi. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ini ba'dama amatana, ini bisa disatukan, tapi yang paling penting diantaranya yang ini, wa ilaihin nusyur. Saya bagi dua, 1, 2. Sudah? Lihat baik-baik sekarang. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Saya terjemahkan tekstual dulu. Segala puji untukmu ya Allah, yang memberi saya kesempatan hidup lagi setelah engkau menahan nyawa saya sementara waktu. Ya, ba'dama amatana itu kalau ada amatana meninggal betulan. Tapi kalau ada kalimat ba'dama amatana artinya ditahan sementara nyawa kita dan kemudian diteruskan kembali kehidupannya. Jadi bukan diwafatkan, hanya sementara ditahan supaya tidak beraktivitas pada umumnya. Itu kalimat bedanya antara amatana dengan ba'dama. Jadi kalau setelah mengatakan ba'dama, ada kalimat amatana, artinya itu berarti tidak dalam konteks meninggal seutuhnya. Dalam arti meninggal gitu kan, selesai. Kalau dalam konteks kehidupan dunia, di artinya ditahan sementara waktu supaya tidak beraktivitas dan diberikan kesempatan lagi untuk beraktivitas. Jelas? Bisa juga diartikan bangkit dari kubur, ba'da amatan. Ya, ba'dama amatana, setelah diwafatkan kita bangkit lagi. Tapi untuk membedakan antara di dunia dengan di alam kubur, maka di kubur disebut dengan ba'ath. Ba'ath. Jelas? Makanya yaumul ba'ath, hari dibangkitkan setelah wafat betulan. Sedangkan yang ba'dama amatana ini sementara waktu, bukan wafat tapi ditahan sementara nyawanya, ruhnya, kemudian dikembalikan untuk beraktivitas lagi. Paham? Nah, lihat sini. Teman-teman sekalian, saya mau sedikit dulu ya. Kita lompat. Sebetulnya flashback kalau dari segi waktu, tapi lompat dari segi materi karena belum saya ajarkan. Kalau antum mau tidur itu, apa yang antum bacakan? Bismikallahumma ahya wa amut. Itu kan dalam riwayat hadisnya bismikallahumma amut wa ahya. Lihat sini baik-baik. Kalau di hadisnya diawalkan kalimat amut dibandingkan dengan ahya. Ya Allah, hanya karenamu jika hamba wafat di malam ini. Itu cara menerjemahkannya. Kalau mau lebih bebas lagi, ya Allah, jika memang tidur ini menjadi tidur terakhir bagi saya dan saya meninggal dalam tidur saya, maka saya mohon ya Allah, wafatkan saya dengan namamu, wafatkan saya dalam ridhamu, dengan namamu saya akan wafat, dan bila pun saya hidup lagi ya Allah, ahyana, engkau hidupkan saya lagi, maka hidupkanlah saya dalam ketentuanmu. Jadi Anda saat mau tidur itu Anda sudah pasrah kepada Allah. Kalau meninggal, saya ingin meninggal karena Allah, dan kalau diberi kesempatan hidup lagi, saya pun akan menjalani kehidupan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalimat ini diucapkan sebelum tidur, setelah Anda berevaluasi diri. Kira-kira sampai dengan malam itu mau tidur, kebaikan apa yang sudah Anda kumpulkan, kesalahan apa yang sudah Anda kerjakan. Makanya nanti Nabi itu banyak beristighfar. Nabi aja istighfar 70 kali, kadang sampai 100 kali.
Ya, takut kalau hal-hal yang dikerjakan selama hidup itu sampai mau tidur masih banyak kesalahan. Takut tidur membawa dosa. Takut tidur membawa kesalahan dan belum dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti beristighfar, tapi berjanji kalau meninggal mudah-mudahan diampuni dosa sehingga tenang meninggalnya. Kalau hidup lagi berjanji akan menyempurnakan kesalahan dengan diperbaiki kalau hidup lagi keesokan harinya. Jadi seharusnya visi hidup itu sudah punya rencana. Jadi kalau saya hidup lagi, ya Allah, saya janji akan lebih baik daripada sebelum yang sekarang ini. Paham? Kalau saya meninggal, mudah-mudahan diterima amalan-amalan saya, diampuni dosa saya. Makanya ketika Anda dibangunkan lagi oleh Allah menjalani kehidupan, Anda ucapkan Alhamdulillah. Karena sebelumnya Anda mengatakan, kalau saya hidup lagi, ya Allah, saya ingin memperbaiki kehidupan saya hanya karenamu. Saya ingin ikut ketentuanmu. Jadi kalau Anda mengatakan sebelum tidur, Bismikallahumma amutu wa ahya, atau Bismikallahumma ahya wa amut, Anda berkomitmen kalau besok bangun lagi, saya akan lebih baik daripada hari ini. Jadi kalau Anda tidak ke masjid kemarin, sekarang saya akan ke masjid. Kalau kemarin nggak baca Quran, sekarang saya akan baca Quran. Kalau kemarin nggak salat sunnah, sekarang saya akan salat sunnah. Kalau kemarin lisan berkata yang salah, sekarang akan dijaga dari yang keliru. Kalau mata melihat yang salah, sekarang nggak akan lihat yang salah lagi. Dijaga oleh Anda. Anda berkomitmen. Begitu bangun, Anda ucapkan Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Diberi kesempatan hidup lagi. Makasih ya Allah. Ada yang kemarin kesalahan yang belum saya selesaikan. Saya belum minta maaf kepada ibunda saya. Belum minta maaf kepada teman saya. Saya takut ketika dihisab, saya istighfar, tapi teman saya belum ridha dengan kesalahan yang saya perbuat. Maka dari itulah Anda katakan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagimu ya Allah. Terima kasih. Engkau telah memberi kesempatan hidup pada saya setelah ditahan nyawa saya sementara waktu. Nah, setelah Anda ucapkan itu, lihat kalimatnya. Wa ilaihin nusyur. Dan hanya kepadanya kita akan kembali. Teman-teman, bukan cuma kembali, karena kalimatnya menggunakan kata nusyur. Kembali itu bisa raja'a, orangnya bisa raji, jamaknya raji'un. Ketika ada orang kembali kepada Allah, Anda ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang kedua, ada. Orangnya disebut a'id, jamaknya a'idun, waktunya mi'ad, tempatnya ma'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kalau Allah sudah berjanji kalian akan kembali, maka janjinya tidak akan pernah meleset, pasti akan ditepati. Zadul Ma'ad. Demikian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membuat satu kitab untuk bekal kita kembali. Itu kembali. Tapi kalau menggunakan nusyur bukan sekedar kembali. Nusyur itu artinya asal katanya nasyara, menyebar. Untuk balik lagi. Begini. Teman-teman, nanti tolong teman-teman setelah ini silahkan menyebar ya, beraktivitas. Nanti Anda kesini lagi. Nah, kalau Anda menyebar beraktivitas, itu saya beri waktu. Tolong masing-masing saya beri waktu sampai 24 jam ya. Kumpul lagi di sini. Saya berikan petunjuknya, tolong cari ini. Terus tolong maaf, tinggalkan ini. Hati-hati ya, di jalan nanti banyak yang akan menghambat misi Anda. Ya, begitu Anda jalan, jangan sampai banyak mampir-mampir, jangan sampai terlena dengan lihat ini itu, karena nanti banyak di jalan sesuatu yang bisa memalingkan dari misi Anda. Anda diberikan waktu 24 jam. Silakan menyebar. Nanti balik lagi sini. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada yang tepat waktu dan semuanya akan tepat waktu datang. Tepat waktu datang. Hanya persoalannya ada yang datang tepat waktu tapi tidak tepat misi. Maaf, begitu berangkat ada yang bekalnya 100%. Ada yang cuma 90%. Ada yang 70%, ada yang 50%. Tidak sedikit yang minus. Karena ternyata waktunya tidak digunakan dengan baik. Maaf, judulnya ke taklim, mampirnya kebanyakan. Begitu mau berangkat, mie tek. Masya Allah berangkat. Makan mie dulu, berangkat lagi, bakso lagi kan. Berangkat lagi, obat mujarab, Masya Allah, mampir lagi. Berangkat lagi, semua dilihat, semua dimampirin. Apa yang terjadi? Mohon maaf, dia lupa dengan tugasnya. Kata Imam Al-Ghazali, kehidupan itu bagaikan menyelam di lautan. Tabung gasnya terbatas, oksigennya maksudnya. Oksigennya terbatas. Tapi Anda ditugaskan hanya untuk mencari mutiara. Kadang-kadang begitu menyelam, lihat ikan indah, lihat, Masya Allah. Lihat hiu, dianalisis. Lihat paus, dibanding-bandingkan. Ceklik, bikin status ya. Paus besar, memang gitu kan. Lihat lagi, lupa. Begitu mau habis, belum diambil mutiaranya. Nah, nusyur artinya kembali menyebar untuk mencari bekal. Jadi ketika Anda mengatakan wa ilaihin nusyur, Anda berjanji kepada Allah, ya Allah, hari ini saya akan lebih baik daripada kemarin. Saya akan cari bekal. Jadi Anda itu sudah punya menu sebetulnya. Makanya waktu Anda bangun pertama kali beraktivitas disebut dengan subuh.
Apa itu subuh? Subuh itu dari kata asbah, yang sudah siap dengan rencana, yang sudah punya pemetaan. Kenapa waktu pertama disebut subuh dan sholatnya sholat subuh? Saat fajar itu muncul, waktunya disebut subuh. Di orang beriman itu saat bangun subuh, dia bedanya dengan yang belum beriman, dia sudah punya siap rencana, punya pemetaan, aktivitas apa yang dikerjakan di hari ini supaya pulang membawa pahala. Di orang beriman itu saat bangun sudah jelas rencananya, karena malam Anda sudah punya rencana. Malam Anda sudah rencana, ya Allah kalau saya meninggal, tenangkan. Kalau saya hidup lagi, beri kesempatan untuk berubah. Nah, perubahan itu sudah Anda tuliskan rencananya. Sudah Anda tuliskan. Besok jam 7 saya akan kerjakan ini. Sholat subuhnya saya akan di sini. Saya akan berangkat jam sekian. Maaf, tahajud dulu bangun jam sekian. Kemudian setelah itu saya kerjakan syuruknya. Setelah itu saya kerjakan dohanya. Jam 8 ada di mana? Jam 12 di sini sampai dengan tidur lagi. Kalau ada kesalahan yang kemarin, saya akan minta maaf. Kalau ada yang kurang, saya akan lengkapi. Itu seharusnya. Saya mau tanya pada Anda, berapa kali Anda mengucapkan doa ini, dan berapa persen dari doa yang diucapkan, isinya sudah Anda amalkan? Jangan-jangan tadi pun Anda bangun mengucapkan wa ilaihin nusyur, tapi hari ini Anda tidak tahu apa yang mau dikerjakan. Tanyakan pada diri Anda, jam 7 mau ada di mana Anda? Jam 9 mau ngapain? 10 mau ngapain? Jam 12 ada di mana? Berapa amal Anda selama ini? Berapa dosa Anda yang kemarin yang sudah bisa diselesaikan di hari ini? Apa dikira kesalahan Anda kemarin mudah diampuni bagi Allah? Coba dicek dulu. Makanya disebut dengan asbah. Jelas ya? Siang yang disebut dengan zuhur, zahran, jelas, nampak jelas ibadah Anda sampai dengan siang itu. Bukan cuma nahar, kalau nahar umum, zuhrun. Jadi ketika Anda datang kepada Allah siang hari, Anda sudah jelas membawa nilai ibadah, zuhur, jelas dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak punya rencana, belum sampai jadi ibadah, maka asrun, bisa rugi Anda di waktu itu. Wal as innal insana lafi khusr, setiap detik tidak dipakai untuk menggunakan ibadah. Awas, manfaatkan, karena satu saat Anda tidak akan hidup selamanya, Anda akan tenggelam. Maghrib berakhir kehidupan Anda, sudah selesai itu isya. Ada asya, ada isya. Kalau asya, harakatnya masih di atas, asya itu masih beraktivitas, dari kata ma'isyah. Tapi kalau harakatnya diturunkan ke bawah, isya izalah, selesai kehidupan. Satu saat, setiap yang hidup pasti akan mendapatkan masa isyanya. Sesibuk-sibuknya Anda, semua itu akan berakhir. Karena itu saya sarankan, kalau Anda sudah bangun tidur, duduk Anda dengan tenang, hilangkan bekas ngantuknya, lalu bacakan komitmen Anda. Terima kasih ya Allah, saya dibangunkan lagi hari ini, diberikan waktu kehidupan. Ya Allah, mohon kuatkan saya, supaya hari ini saya bisa mencari bekal, untuk menyempurnakan bekal-bekal kehidupan saya sebelum saya pulang kepadamu. Paham di sini? Maka itulah yang dimaksud dengan sunnah. Pertama, tidak sekedar kemudian Anda ucapkan, tapi ada pahala dalam setiap komitmen yang kita bangun untuk mengamalkannya. Setelah itu apa? Setelah membaca doa? Halo? Belum. Nanti pertemuan berikutnya kita akan lihat apa yang dilakukan setelah membaca doa itu. Jelas sampai sini? Baik, kalau sudah jelas, saya cukupkan dulu untuk materi hari ini. Saya coba lihat barangkali 5-10 menit dari pertanyaan yang sudah terkumpul. Coba nanti kita bacakan dengan baik. Bismillah. Masih ada waktu? Masih ya, kita ambil 10-15 menitnya, setelah itu kita tutup, kemudian kita tunaikan salat sunnah syuruk, lantas kita bisa berpisah insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya hal yang terkait dengan salat syuruk. Masya Allah, kita baru bangun, antum sudah syuruk. Luar biasa. Amalan apa saja yang dapat dilakukan selama menunggu waktu syuruk tiba? Lalu apakah boleh di saat yang bersamaan kita keluar dari masjid dengan maksud untuk mengambil wudhu karena wudhunya batal? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah atau jazakillah khair bagi yang menuliskan ini. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 586. Saya bacakan hadisnya. Man shallal ghadata fil jamaah atau fil masjid. Siapa yang salat subuh berjamaah atau di masjid. Karena kalimat jamaah menunjuk pada masjid. Sehingga dipahami oleh para ulama, keutamaan sholat syuruk ini pertama terikat dengan masjid. Bagi golongan tertentu yang tidak memungkinkan dia untuk ke masjid karena ada uzur syar'i, maka diikat dengan nilai sholat berjamaahnya. Misal, ibu punya tugas, yang tugasnya itu tidak memungkinkan ke masjid. Bahkan laki-laki yang ke masjid sama nilainya dengan perempuan yang sholat di rumah ketika dia punya uzur untuk tidak bisa ke masjid. Misal kewajiban merawat anaknya. Ya, ada yang kedua misalnya fitnah di jalan yang belum bisa teratasi.
atau tidak ada tempat yang khusus untuk perempuan, dia sholat di rumahnya, maka syarat pertama berjamaah. Jelas ya? Nah, sedangkan untuk yang laki-laki, dan umumnya hadis ini berbicara sholatnya di masjid. Apa selanjutnya? Thumma yaq'udu yadhkurullah. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah. Ini jawabannya. Jadi setelah sholat, tidak langsung pulang. Dia duduk. Dan duduknya menarik. Kalimatnya menggunakan kata yaq'ud, pakai fi'il mudhari. Bukan qa'ada, tapi yaq'udu. Kalau pakai fi'il mudhari, artinya progresif. Awas hati-hati, tidak harus di satu tempat. Awas, ada yang keliru, saya katakan keliru, memahami hadis ini. Jadi ada yang mengatakan, kalau sudah nanti mau sholat syuruk, tidak boleh pindah tempat, di situ aja. Jadi begitu dia sudah selesai, ya sholatnya, di situ dia nggak boleh pindah-pindah. Kalau zikir-zikir di situ aja. Ah, itu menyulitkan diri sendiri. Nabi saja mengatakan, yaqud dalam bentuk progresif. Kalau misalnya Anda sepanjang masih ada di area masjid, di sini mau geser silahkan. Geser ke sisi kanan, geser sisi kiri, geser ke belakang. Nggak ada masalah. Sepanjang berada di area yang sama. Paham? Dia jangan menyulitkan diri sendiri. Mau baca Quran, Qurannya ada di pojok. Aduh, saya ada di sini. Pengen baca, pengen baca. Masya Allah, nggak bisa antum. Ya, yang jadi luar biasa itu ketika hari Sabtu, hari Ahad ada taklim. Ini mau meja mau digeser, meja mau disimpan di sini, pas posisi antum di sini. Mas, maaf mau nyimpan meja, mau syuruk. Maaf mau meja, mau syuruk. Masya Allah, antum nyulitkan orang. Nyulitkan orang. Jadi gak ada masalah antum di sini mau pindah zikir, pindah geser tempat kanan, tempat kiri, gak ada masalah. Kemudian Anda bertanya apa amalannya sampai datang waktu syuruk. Kata Nabi, yadhkurullah, zikir. Zikir. Apa itu zikir? Banyak. Semua jenis ibadah yang mengingatkan kita dengan Allah disebut dengan zikir. Misal, baca Al-Quran itu zikir. Karena Quran pun disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami yang telah turunkan Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Quran, Anda sedang berzikir. Mengulang hafalan Quran, murajaah itu zikir. Karena mengulang hafalan Quran, menghafal Quran disebut dengan zikir. 4 kali disebutkan. Di Quran surah 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk digunakan sebagai zikir, diingat, dihafalkan. Fahal min muddakir, maka adakah di antara Anda yang mau menghafalkannya? Maaf, berdoa itu disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Jadi kalau Anda selesai salat mau berdoa, itu zikir. Istighfar, kalimat-kalimat thayyibah, itu zikir. Bahkan ditegaskan oleh Nabi di hadis Muslim, nomor hadis 591. Begitu selesai salat, zikir. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nomor hadis 593, la ilaha illallah dahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nomor hadis 597, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Belajar itu bagian dari zikir. Di sekarang pun kita sedang berzikir di hadapan Allah. Zikir, dalilnya banyak. Di Quran dalil umumnya Ali Imran ayat 191, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Hadis Muslim nomor hadis 2010, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainakum. Tidaklah berkumpul orang-orang di satu tempat di rumah-rumah Allah, mereka belajar Al-Qur'an, mereka berbagi satu dengan yang lainnya kecuali diturunkan 4 kemuliaan kepada mereka. Lihat, baik, luar biasa. Hati-hati, nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan. Ya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmat. Wa haffathumul malaika, malaikat bergabung bersama mereka. Dan yang paling indah, wa dzakarahumullahu fiman indah. Dzakarahumullah, zikir disebut-sebut oleh Allah sampai selesai dia ta'limnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihata ridan li talibil ilmi. Ridan li talibil ilmi. Zikir. Jadi kalau Anda belajar ilmu, Anda zikir, malaikat ikut dengan kita. Paham? Disilahkan Anda perbanyak. Jadi begitu selesai salat, Anda duduk silahkan. Yang mau ikut ta'lim, silahkan. Baca Al-Quran, silahkan. Baca tafsir, silahkan. Berdoa, silahkan. Sampai kapan? Bidayatul duha. Sampai muncul awal duha, saat matahari bayangannya sudah 1 tombak. Jadi kalau sudah bergeser sini, matahari terbit. Terbit, di tempat terbit. Tempat terbitnya disebut masyrik. Kalau di sini, posisi nggak boleh kita sholat. Haram hukumnya. Geser sedikit sampai bayangan 1 tombak. Kalau sudah bergeser, pergeserannya disebut dengan isyraq. Isyraq. Jelas? Posisinya disebut dengan syuruk. Nah ini, syuruk ini adalah awal duha, bidayatul duha. Sebetulnya sholat syuruk itu sholat duha. Sholat duha di awal waktu duha.
Ah, nggak ada sholat syuruk itu, yang ada sholat duha. Betul, sholat awal duha. Oh, nggak betul itu, yang betul syuruk. Betul, syuruk itu adalah awal duha. Paham? Ini nggak usah banyak berdebat, ribut sampai habis waktu syuruknya. Akhirnya nggak pada sholat gitu kan? Jelas ya? Di syuruk itu awal duha. Nanti duha kita akan bahas. Duha dibagi 3 bagian. Awal duha, pertengahan duha, akhir duha. Nanti kita lihat hadis-hadisnya. Nah teman-teman, kalau sudah sampai pada saat itu, thumma yusolli rak'atain. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Sholatnya cukup 2 rakaat. Jangan terlampau soleh, saya mau pengen 4 misalnya kan. Tidak. Kata Nabi cukup 2 rakaat. Teman-teman, saat Anda sholat 2 rakaat itu, fakana alaihi ka'ajri hajjin wa umratin. Maka dia mendapat pahala semisal haji dan umrah. Semisal. Kata Nabi sempurna, sempurna, hadisnya sahih. Ingat, bukan haji dan umrah, tapi pahala semisal haji dan umrah. Bukan dia haji, dia belum haji. Belum haji dia. Gak usah haji, ngapain jauh-jauh ke sana? Syuruk aja. Masya Allah. Besok ada tulisan, berhaji di Masjid Al-Mujahadah. Masya Allah. Bukan, itu syuruk. Mendapat pahala semisal itu. Semisal hajinya. Tapi masih utama orang haji. Karena saat haji dia sholat di Masjidil Haram. Masya Allah. Berapa pahala di Masjidil Haram? 100.000. Di Al-Mujahadah? 1. Ya, tapi di Masjidil Haram kalau ikhlas baru 100.000. Kalau tidak ikhlas masih unggul di Al-Mujahadah. Masih unggul. Tapi kalau sama-sama ikhlas masih kalah kita. Ya. Jadi kalau Anda bisa dapatkan itu, nanti saya sarankan selesai ini sholat dulu 2 rakaat. Kita punya waktu syuruk. Lumayan. Semisal haji dan umrah. Kapan lagi kita dapat pahala sebesar itu? Kalau ada darurat, uzur tadi, bagaimana kalau wudunya saya batal? Kalau batal, wudu lagi. Itu uzur syar'i, batal tuh wudu lagi. Awas, batal itu, batal bukan mengeluh. Ya, batal. Bukan, wudu. Paham ya? Wudu, nggak usah pakai ya, berangkat wudu. Sudah, ini semua sama, uzur syar'i, sama kayak itikaf. Itikaf itu begitu Anda keluar, begitu batal misalnya, batal dalam hal tertentu. Anda, misal, mohon maaf ya, aduh sedang itikaf, mau ibadah, batal wudu, keluar, itu uzur, nggak ada masalah. Tempat wudu di luar masjid. Begitu Anda keluar dari masjid hanya untuk wudu, balik lagi, itu uzur, ma'fu anhu, nggak ada apa-apa, nggak termaafkan, nggak ada masalah. Jadi jangan takut kehilangan pahala syuruk Anda. Begitu Anda selesai teman-teman, kemudian tiba-tiba Anda batal misalnya, dalam keadaan sedang zikir, Anda wudu, balik lagi, zikir lagi di situ. Maka itu masih dihitung dalam area suasana menunggu untuk syuruk. Paham? Ya, jadi hanya wudu dan hal-hal yang ma'fu anhu itu yang dimaafkan. Yang lain tidak. Begitu selesai sholat, zikir, syuruknya masih setengah jam. Sepedaan dulu, sepedaan. Sepedaan balik lagi. Syuruk, bukan. Ya. Baik, bukan. Bismillah. 2 menit lagi. Cukup untuk membacakan ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon dijelaskan tentang saum-saum sunnah di bulan Muharram apa saja. Masya Allah. Bulan-bulan haram itu memang disunahkan kita untuk puasa. Hadisnya di Al-Bukhari nomor hadis 1379. Ya. Puasa yang sangat dicintai oleh Allah, disukai Allah setelah bulan Ramadan adalah Syahrullahil Muharram. Bulan-bulan hurum. Bulan hurum itu ada 4. Dalil Qur'annya surah 9 ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan hurum. 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, sekarang sudah sampai 25 Dzulhijjah, 3 Al-Muharram bulan depan, yang keempat bulan Rajab. Pada bulan-bulan itu disunahkan kita memperbanyak amal soleh. Kalau Anda kerjakan amal soleh, maka status pahalanya naik di bulan-bulan itu. Jadi kalau sekarang Anda sholat, pahalanya bertambah. Kalau sekarang Anda misalnya baca Quran, pahalanya bertambah. Kalau sekarang misalnya Anda infak, pahalanya bertambah. Mumpung masih ada waktunya, ayo tingkatkan. Nah, caranya bagaimana? Kalau Anda ingin mengamalkan satu amalan, dan banyak amalan lain mengikuti, satu amalan yang lain ikut. Satu amalan, mendayung satu amalan, 2-3 amal mengikuti. Apa amalannya? Rumus nabinya puasa. Karena dengan puasa, yang lain akan ikut. Anda kalau tidak puasa, jangankan sholat sunnah, sholat fardu terlambat perasaan biasa. Tapi kalau sedang puasa, ketinggalan sholat sunnah, Anda bisa gelisah. Nambah. Anda kalau tidak puasa, jarang baca Al-Quran. Tapi kalau sedang puasa, ada dorongan baca Al-Quran. Anda tidak puasa, tuh di depan ada yang minta. Belum tentu dikasih. Tapi saat Anda sedang puasa, yang nggak kelihatan mata pun, Anda catat. Cek saat Ramadan, bukankah fakir, miskin, yatim, Anda tulis, Anda cari. Dan hebatnya, orang puasa itu akan cenderung untuk meninggalkan maksiat.
Dia tekan. Saat sedang puasa, dikelaksonin orang, bisa marah. Dicela, bisa membalas. Tapi saat sedang puasa, Anda bisa tahan semua itu. Minimal, takut batal puasanya. Sudah jam 5, tinggal 30 menit lagi mau buka. Dicela orang habis-habisan. Dasar kamu begini, 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 begini. Masya Allah. Antum gak akan balas. Tahan. Takut batal. Kata teman, kenapa gak dibalas? Ntar habis maghrib. Habis maghrib. Masya Allah. Luar biasa. Nah, jadi silahkan kalau bulan-bulan hurum itu, bulan hurum puasanya silahkan. Mau sunnah-sunnah biasa, silahkan. Sunnah biasa itu Senin dengan Kamis. Sekarang hari apa? Hari Sabtu. Nanti lusa, Ahad, lusanya Senin, silahkan puasa. Kamisnya puasa. Ayyamul Bid sekarang sudah lewat, tunggu bulan depan. Makanya kalau ada harinya jangan dilewatkan. Karena belum tentu hidup sampai bulan yang berikutnya. Paham ya? Nah kalau sudah mau tambah lagi, ningkat boleh. Puasa Daud misalnya. Sehari puasa, sehari tidak. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Silahkan tingkatkan, gak ada masalah. Tapi ingat, untuk istilah Daud, itu cuma untuk puasa. Sholat tidak ada. Ini tidak ada sholat Daud. Ya. Subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Kamu sholat apa? Sholat Daud. Masya Allah. Cuma antum yang ngarang itu. Ya. Nah, tapi untuk bulan Muharram, bulan-bulan hurum maksudnya, itu boleh antum melebihi yang puasa Daud. Asalkan tetap ada bukanya. Ya, asalkan tetap ada bukanya. Misal, Senin puasa, Selasa puasa, Rabu tidak. Kamis puasa lagi, Jumat tidak, Sabtu puasa lagi. Karena di bulan-bulan hurum itu memperbanyak puasa sudah. Kalau memperbanyak tidak diberikan waktu-waktu spesifik. Sepanjang antum ingin banyakin, silahkan. Tapi disarankan di waktu-waktu hari raya antum berbuka. Waktu hari raya itu Jumat. Jumat itu waktu spesial untuk kita. Maka berbuka kita di situ. Dan waktu-waktu yang khususnya dipahami sebagai hari-hari untuk berkumpul. Dia ada undangan, ada macam-macam kayak Sabtu, kayak Ahad misalnya. Antum bisa berbuka. Supaya tidak sungkan kalau kemudian diundang orang untuk datang dan menikmati hidangannya. Walaupun kalau antum misalnya puasa tidak dilarang. Jadi begitu ada undangan antum bisa batalkan. Ya puasa sunnah itu sepanjang bukan yang khusus. Misal Senin Kamis ya. Misal puasa Daud dan sebagainya. Kalau bukan yang khusus-khusus ada undangan batalkan aja, sunnahnya dibatalkan. Batalkan. Ya jelas ya. Tapi kalau yang khusus misalnya puasa Arafah ya. Puasa 10 Al-Muharram itu antum bisa kemudian tahan dan jelaskan. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau yang biasa-biasa, antum bisa batalkan. Ya, tapi jangan berniat puasa untuk batal. Awas hati-hati. Ada pernikahan nih hari ini, Masya Allah. Puasa, ada pahala, Masya Allah. Begitu sudah masuk kepada waktunya, datang. Mau kemana? Buka. Masya Allah. Dah ya. Cukup dulu ya. Cukup dulu, karena pagi ini kami ditunggu. Harus menyampaikan satu hal yang penting. Ya dalam momentum yang penting ada pernikahan yang saya diminta untuk menyampaikan kata sambutan untuk dua keluarga dan juga alhamdulillah insyaallah katanya Pak Gubernur bisa bergabung. Jadi mohon izin kalau saya mungkin cukupkan dulu sampai di sini. Saya memotivasi mari kita amalkan apa yang telah kita bahas sama-sama. Teman-teman ikuti Nabi dalam setiap aktivitas kita. Kamu, Anda, saya, kita sudah berkomitmen bahwa wa ilaihin nusyur untuk hari ini. Maka siapkan rencana Anda sampai dengan tidur kembali. Ayo, sekarang mau sholat duhur nanti di mana? Asar mau jamaah di mana? Hari ini mau membaca berapa ayat Quran? Hari ini mau menghafal berapa ayat? Ayo hadirkan dalam diri kita. Infaknya mau berapa hari ini? Harus punya posnya. Ya, tidak harus diartikan dengan uang, bisa dengan makanan, dengan pakaian. Hari ini mau sedekah apa? Minimal dengan senyuman. Jelas ya? Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita dan mengampuni dosa-dosa kita sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, berjumpa nanti maghrib di Masjid An-Nur di Bio Farma. Kita akan membahas tentang rumus bahagia dalam naungan Al-Quran dan Sunnah. Kalau antum belum bahagia sampai hari ini, maka apa tipsnya dari Al-Quran dan Sunnah? Atau anda sudah merasa bahagia, tapi kata Al-Quran, itu bukan bahagia yang kami inginkan. Seperti apa? Insya Allah nanti sore atau maghrib kita jelang bersama di Masjid An-Nur yang live dari Akhir TV insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri dan ada peluang untuk salat syuruk untuk kita amalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa'afu minkum. Maaf. Saya minta untuk teman-teman ada permintaan. Mohon doakan saudara saya Muhammad Fauzan Rehan. Sakit virus GBS sudah dirawat 3 pekan di RSHS. Sekarang lagi masa kritis.
Saya mohon untuk kita semua, kita doakan saudara kita Muhammad Fauzan Raihan, semoga Allah bisa mengangkat penyakitnya, memberikan yang terbaik untuk beliau, dan insya Allah disabarkan keluarganya dan mendapatkan sisi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shfi shifaan ajila, shifaan la yughadiru saqama. Allahumma shfi shifaan ajila, shifaan la yughadiru saqama, innaka antas syafi la shifaa illa bi syifaika ya arhamar rahimin. Untuk keluarganya tolong diamalkan Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Di situ Allah berjanji bagi yang pernah diuji dengan penyakit bahkan semisal Nabi Ayub, kalau mengamalkan amalan yang sama serupa di ayat itu akan diberikan kesembuhan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.